Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda. Semoga dalam kondisi sehat, semangat, dan Tuhan memberkati Anda semuanya ya. Tadi kita sudah sama-sama mendengar penjelasan tentang usaha ini oleh Bu Rumiati, dan luar biasanya beliau saat ini masih di Taiwan gitu ya, dan tetap bisa menjalankan usaha ini. Itu kan luar biasa ya. Jadi masih terpenjara kerja tetapi tetap bisa menjalankan usaha yang nanti akan memerdekakannya ya. Baik, malam ini saya dapat kehormatan untuk sharing tentang pengalaman saya jalankan usaha ini. Tentu saja tidak bisa seluruhnya saya gambarkan ya. Orang waktunya cuma 15 menit ya. Saya sudah 20 tahun gitu jalankan usaha ini. Namun selama 20 tahun menjalankan usaha ini, yang saya lihat banyak sekali bisnis-bisnis yang muncul dan tenggelam lagi. Nah, cuman ya itu tadi ya, orang-orang Indonesia tuh seneng sama yang baru-baru gitu. Ya. Ya kalau sepatu baru bagus gitu ya. Tapi kalau sekolah bagaimana? Sekolah itu makin lama makin berkualitas. Yang baru-baru walaupun gedungnya kayaknya keren, tetapi kan belum membuktikan melahirkan lulusan-lulusan terbaik yang sudah terbukti uang sekolahnya masih baru. Nah, sama dengan usaha ini. Selama 20 tahun menjalankan TNC ini, saya melihat banyak sekali bisnis-bisnis yang baru, tetapi umurnya 2 tahun hilang, tapi korbannya sudah banyak gitu ya. Terus nanti ada lagi yang baru, orang dari bisnis yang lain berbondong-bondong ke sana karena baru gitu ya. Tapi terus nanti hilang. Sementara kami yang jalankan TNC ini ya asik banget gitu ya, selama 20 tahun makin lama makin besar, makin lama makin besar, dan ya seperti sekolah yang sudah 20 tahun berdiri, ya jelas makin lama makin banyak lulusan terbaiknya. Jadi makin susah gitu untuk disaingi sama yang baru-baru gitu ya. Karena jumlah lulusan terbaiknya kan makin lama makin banyak. Nah, saya akan gambarkan teman-teman sebuah garis antara usia dan kebutuhan kita. Ini yang harus kita mulai pahami ya. Saya share screen. Coba deh kita mulai dari sekolah ya, karena di sini banyak teman-teman para pelajar. Ambillah langsung sampai lulus kuliah gitu aja ya. Lulus kuliah, atau mungkin ada di sini yang SMK saja ya, atau SMK. Lalu masuk ke dunia kerja. Nah, pertanyaan, kalau masuk ke dunia kerja, gaji standarnya berapa sih? Rata-rata gaji standarnya kan ya 2 jutaan ya. Nah, pertanyaan berikutnya, terus hidup kan pasti terus berjalan. Habis orang bekerja, ketemu jodoh, terus menikah. Nah, nih pertanyaan nih. Karena dalam pengalaman saya, menikah dengan penghasilan 2 jutaan, itu bikin susah anaknya orang, teman-teman. Ya, jadi ternyata yang ideal itu, kalau orang menikah, itu sak mepete, itu 5 jutaan per bulan penghasilan ya. Namun ada satu pertanyaan, ini dari penghasilan 2 juta ke arah 5 juta ini berapa lama? Karena ada guru SD teman ngajar saya kan waktu kenal sama TNC kan latar belakang saya sebagai guru SD. Gaji awal saya 1,5 juta. Ketika saya ngobrol sama dia, teman saya ini sudah bekerja 10 tahun. Lalu saya bertanya, gajimu berapa? Nah, setelah 10 tahun itu gaji dia 3,5 juta. 10 tahun itu nambah 2 juta. 10 tahun loh. Nah, begitu juga kalau di tempat kerja. Ya, 2 juta itu jadi 5 juta per bulan, itu kapan? Ya, oke. Misalnya 5 tahun jadi 5 juta per bulan. That's good, bagus. Tetapi teman-teman, ketika orang
punya penghasilan 5 juta per bulan, itu tidak berani mikir mobil. Kenapa? Karena di sini biasanya kan kalau orang menikah itu kan terus mikir rumah, ya toh. Masuk ke mertua terus, gue mertua sama menantu ribut terus, ya. Terus mobil, sekolah anak. Nah, ini pertanyaan besar. Karena apa? Karena ketika orang punya penghasilan 5 juta per bulan, susah sekali gitu mikir akan punya rumah gitu. Susah sekali. Ngontrak bisa. Mikir ngontrak bisa. Itu makanya saya ngontrak terus. Saya tuh kontraktor. Kontraktor sejati. Oh, kontraktor di Jakarta, kontraktor di Jogja. Di mana-mana saya kontraktor. Ngontrak rumah mulu gitu, nggak pernah punya rumah. Karena penghasilannya tidak bisa sampai 10 juta. Gitu. Nah, pertanyaan saya, ini mau sampai kapan? Sehingga biasanya nebeng sama mertua. Nah, buat teman-teman yang sekarang bekerja atau sekarang kuliah, kalau Anda ikutin saja alur konvensional seperti ini, alurnya konvensional, itu setelah menikah pun tinggal di pondok mertua indah atau ngontrak rumah terus. Itu saya alami. Ya. Nah, kapan sih seseorang itu bisa mikir punya rumah? Ini harus mikir salah satu. Biasanya ketika sudah punya penghasilan 10 juta. Nah, kalau 10 juta boleh milih mau rumah atau mau mobil. Gitu. Dua-duanya kredit. Gitu. Ya, milih mana dulu. Tapi kalau satu selesai nanti bisa berikutnya. Ya. Nah, tetapi ini belum mikirin anak sekolah ya. Nah, anak sekolah itu yang mahal bukan SPP-nya, teman-teman. Anak sekolah itu yang mahal adalah uang gedungnya. Semakin bagus sekolahnya, semakin mahal gedungnya. Nah, kenapa sih kalau memang sama-sama lulus kuliah misalnya, sama-sama lulus kuliah kan namanya sarjana, ngapain harus di sekolah yang mahal, yang bagus alias mahal? Kalau memang sama-sama sarjana ekonomi, ya udah sarjana ekonomi dari sekolah yang murah-murah aja. Kenapa harus di sekolah yang mahal, sama-sama lulusnya sarjana ekonomi? Nanti dulu. Ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bagus itu sudah ngincer lulusan sekolah mana. Gitu. Jadi misalnya IBM itu kalau IBM Indonesia atau BMW Indonesia atau BCA atau Bank Mandiri atau manapun lah yang keren-keren misalnya ya, itu pasti milihnya misalnya sarjana ekonomi, tapi sarjana ekonomi yang lulusan dari kampus ini, nggak asal kampus. Biasanya kampus-kampus terbaik. Makin baik perusahaannya, maka makin berkualitas sekolah-sekolah yang diincarnya. Jadi meskipun kita IP-nya bagus, ya sarjana ekonomi IP-nya bagus, tetapi kalau sekolahnya nggak jelas, ya nggak akan dilirik gitu sama perusahaan-perusahaan yang berkualitas. Ngomong-ngomong tentang perusahaan berkualitas, ya banyak sekali orang tua berusaha untuk mati-matian untuk sukses agar bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah terbaik. Kenapa? Karena sekolah terbaik itu dia pertama akan diincer, lulusan sekolah terbaik ini, kampus terbaik itu akan diincer oleh perusahaan-perusahaan terbaik. Nah, perusahaan-perusahaan terbaik ini akan memberikan pengalaman, memberikan wawasan yang terbaik untuk anak-anaknya kalau kerja di sana. Bukan untuk terus jadi pegawai, tetapi untuk dapat wawasan dan pengalaman yang bagus karena dari perusahaan yang bonafit. Dan itu akan sangat berguna sekali untuk masa depan dia kelak kalau mau jadi pengusaha. Jadi orang tua harus sukses agar menyekolahkan anaknya ke sekolah terbaik, karena sekolah terbaik akan diincar sama perusahaan terbaik, dan perusahaan terbaik ini memberikan wawasan yang luar biasa, sehingga anak kita ketika nanti jadi pengusaha,
dia pikirannya benar-benar sudah sangat berwawasan, gitu ya. Pengusaha dengan wawasan luas, dengan networking yang sangat luas, ya, lingkungan komunitas yang sangat luas. Itu tujuannya. Nah, oke, kembali ke sini lagi nih. Ya, ketika kita mau mikirin punya mobil, kita harus punya penghasilan 10 juta per bulan. Gitu. Mobil itu mahalnya di cicilannya kalau kredit ya. Dan juga perawatannya. Sekali servis 1,5 juta, itu yang mobil yang niaga biasa itu 1,5 juta. Jadi perawatannya yang mahal. Nah, kalau mau punya rumah juga minimal harus 10 juta untuk cicilannya kalau KPR. Nah, kalau nggak punya penghasilan itu, nah terus masa di rumah mertua terus, ya repot kan? Atau masa kita ngontrak terus? Nah, sehingga apa? Ya harus punya cara. Kalau yang jelas kalau dengan cara konvensional seperti ini nggak akan jalan. Nah, sekarang ketika orang dengan penghasilan 10 juta aja, teman-teman, itu cuma mentok bisa mikir ke punya rumah dan punya mobil. Ini umurnya udah habis di sini. Habis di cicilan mobil, setelah mobil selesai, cicilan rumah. Habis di sini. Dia nggak bisa berkembang lagi. Tetapi ketika orang mulai punya penghasilan 20 juta, dia bisa mulai jadi mikir-mikir ya, mikir-mikir investor. Nah, ketika saya dulu sebagai guru SD, Anda bisa bayangin 1,5 juta penghasilannya, wes gak pernah mikir apa-apa. Pokoknya mikir hanya untuk hidup hari ini gitu ya. Tidak pernah berpikir mobil, motor juga enggak, mikirnya angkot, ya. Tidak pernah berpikir punya rumah, mikirnya mentok ngontrak. Udah selesai. Tapi dengan TNC ini ternyata hidup bisa berubah. Nah, ketika nanti teman-teman sudah mulai punya penghasilan dari TNC 20 juta, Anda pasti mulai berpikir jadi investor. Ya, seperti Pak Andi Aziz tuh. Sudah mulai mikir bikin kos-kosan. Ya, sudah mulai mikir punya apartemen. Sudah mulai mikir punya homestay. Sehingga apa? Punya penghasilan tambahan lagi. Nah, pertanyaan saya, dari pekerjaan kita, kapan? Kapan ini punya penghasilan segini, kapan? Udah keburu tua. Ya, sudah keburu tua. Oke. Nah, ternyata dari TNC ini, teman-teman, ini yang menyenangkan adalah TNC ini membuat umurnya tambah tua, tetapi penghasilannya bisa tambah naik. Sementara kalau di luaran secara konvensional itu umurnya tambah tua, tetapi penghasilan tambah turun atau selesai dan pensiun. Ini mengerikan loh. Urusan pensiun ini mengerikan. Baik kita yang bekerja di kantor, karyawan, ataupun teman-teman yang merantau sebagai TKW TKI, ini mengerikan loh. Anda bisa bayangin di usia yang kita sudah harus pensiun, usianya tua. Saya itu membayangkan, tua itu butuh biaya, gitu. Tua itu makin butuh biaya. Kenapa? Karena kondisi fisik yang makin lemah, jadi makin butuh kesehatan, biaya kesehatan makin butuh, gitu ya. Makin harus sering cek ke rumah sakit, gitu ya. Pokoknya makin banyak biayanya. Tapi justru makin gak punya penghasilan. Ini malah mengerikan, teman-teman. Nah, jadi alasan kenapa kita ngejalanin bisnis ini, hari ini harus jalanin bisnis ini, itu bukan untuk hari ini. Kita harus jalankan usaha ini hari ini, karena kita tahu ke depannya nanti. Banyak sekali anak-anak yang menikah karena usia. Ini keliru. Orang menikah itu harusnya karena dewasa, bukan karena usia. Beda ya. Kalau usia itu, ya aku kan umurnya udah segini, aku menikah dong. Banyak yang udah nanya nih, gitu ya, kamu kok belum menikah, umurmu kan udah segini. Saya masih ingat, ketika dulu saya sudah mulai jalankan TNC ya, lalu saya tanya sama upline saya, kalau saya tahun ini menikah gimana?
Upline saya bilang, tanya, bonus tensimu udah berapa? Lalu saya bilang 10 juta, itu bintang 7. Terus upline saya bilang, kamu mau hidup di mana? Saya bilang, ya di Jakarta. Karena saya membangun tensi kan merantau di Jakarta. Ya di Jakarta. Upline saya bilang, wah gawat nih, kamu bakal bikin susah anak orang. Kalau kamu 10 juta per bulan bonus tensimu, tapi hidupmu di Jogja, oke. Tetapi kalau kamu penghasilan 10 juta, keluargamu tinggal di Jakarta, bikin susah anak orang, 20 juta dulu, baru kamu nikah. Nah, Anda bisa bayangin teman-teman, seandainya Anda sekarang bekerja, punya penghasilan 10 juta, lalu Anda punya target menikah, dan ditarget juga gitu, baru boleh nikah kalau gajimu udah 20 juta. Sekarang gajimu baru 10 juta. Nah, naik 100%. Kira-kira Anda mikirnya bakal berapa tahun lagi tuh kalau lewat pekerjaan? Berapa tahun lagi ya? Dari 10 juta jadi 20 juta gitu gajinya. Wah, itu udah putus asa dulu ya. Tetapi luar biasanya di bisnis TNC ini, saya bikin target, oke 20 juta. Saya hitung-hitung, ya ini bintang 8 bisa kena nih 20 juta. Ya sudah, saya kerjakan aja, setahun ini harus kena bintang 8. Dan betul, setahun kemudian, peringkatnya naik ke bintang 8, 20 juta, terus merit, terus menikah, dan benar-benar nggak bikin susah anak orang, gitu ya, bikin happy anak orang gitu. Ya, nah inilah yang ajaib kalau menurut saya. Seseorang bisa merancang keuangannya sendiri gitu, dan dia merancang sebuah perubahan keuangan yang nggak main-main gitu, nggak main-main. Sementara bagaimana kalau menikah karena usia? Wah, itu cuma bikin susah anak orang. Ya, saya melihat pengalaman rekan-rekan yang merantau, anaknya sudah menikah karena usia, bukan karena dewasa. Kalau dewasa itu kan kayak upline saya tadi ya, kamu harus punya penghasilan segini dulu, baru nikah. Itu namanya dewasa, gitu. Bukan usia. Ya, jadi saya menikah aja umur 30, teman-teman. Ya, yang penting dewasa, bukan usia, kan? Gitu. Nah sekarang anak ini hanya karena usia, tapi belum punya penghasilan berapa minimal kalau orang bisa berkeluarga dan tidak ngerepotin banyak orang tuh, terutama orang tua, 5 juta minimal. Pasti nggak ngerepotin orang tua itu. Tapi ini buru-buru 5 juta. Kerja juga masih nggak jelas gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ketika menikah terus ngerepotin orang tua. Nah ini orang tua ini sekarang tadinya bekerja untuk anak, sekarang bekerja untuk mantu, bekerja untuk cucu, dan bekerja untuk besan gitu. Karena apa? Ya membiayai besan juga. Wah, 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 wah. Ini cara berpikir yang harus kita tutup aja deh. Ya kita harus berubah. Tetapi memang kalau nggak ada caranya gimana mau berubah? Kita hanya ngikutin pola orang lain ya. Itu sebabnya kita jalankan TNC ini. Baik, untuk penutup saya akan share beberapa perubahan lewat usaha ini dan semoga ini bisa menginspirasi teman-teman. Baik, ini awal saya memulai usaha ini anak kos-kosan ya. Oke, ini kartunya masih kartu jelek teman-teman ya. 13 Juni 2003. Ini adalah keseharian saya waktu itu bekerja, ngajar ya, nyegat angkot gitu ya, pindah ganti-ganti 4 kali sambil bawa tas. Ketika udah ikut TNC bawa tas sekarang, isi produk. Nanti selesainya kan ketemu sama prospek ya, demo-demo, bawa produk yang dijual. Udah kayak gitu udah cuek. Ya, cuek aja. Ya. Nah, ini adalah seperti ini tampilan saya gitu. Kalau ada yang boncengin, diboncengin sama downline gitu ya. Pengertian, upline gue nggak punya motor. Ya kayak gini, tampilannya udah kayak gini deh. Ya, pokoknya happy aja, dibuat seneng. Karena apa? Yang bikin saya seneng bukan saat itu kondisi saya bagaimana, tapi saya tahu pasti masa depan saya bakal bagaimana lewat TNC. Itu yang bikin seneng. Ya. Nah, bintang 7 ini pas tadi saya tanya nih sama upline saya boleh nikah nggak? Gitu. Loh, tanyanya bukan sama orang tua ya, tanyanya sama upline. Gitu. Nah, ini hasil yang kelihatan nyata banget pertama kali
dari bisnis TNC bintang 7 saya bisa beli Honda Tiger ya, ini harga 19 juta. Jadi saya tabung bonus saya ya. Kalau enggak buat menikah ini duitnya nggak jadi motor. Oke, akhirnya kami menikah dan saya bersyukur sekali menikah dengan biaya sendiri. Walaupun sederhananya minta ampun, wes rapopo, tapi dengan biaya sendiri. Karena kebetulan memang orang tua saya dan orang tuanya Bu Sari itu miskin semuanya. Gitu. Baik ya, ini bisa ngajak ibu jalan-jalan melihat China ya, mengunjungi kantor Tiens ke China. Seneng banget ya, ibu bisa lihat luar negeri gitu ya. Nah, ini juga untuk teman-teman yang punya impian mengajak atau mengumrohkan orang tua. Ngapain mengumrohkan orang tua? Ngajak umroh orang tua dong, bareng-bareng dong. Ya. Nah, ini adalah rumah pertama hasil dari bisnis ini. Ya, saya beli cash 600 juta, teman-teman. Oke, itu mobilnya udah kita beli dulu juga murni dari bisnis ini. Oke, ini dalamnya dan belum sempat kami tempati ketika kita renov, belum sempat kami tempati. Tahun depannya malah sudah bisa beli rumah yang kedua. Jadi rumah yang pertama tadi kita sewakan, ya lumayan lah dapat 26 juta per tahun, lumayan. Nah, ini rumah kedua inilah yang kami tempati. Setelah kami tempati 1 tahun, kita bisa renovasi. Ya, ini kita renovasi di tempat yang sama. Nah, ini sekarang jadi seperti ini ya. Jadi sekarang kami tinggal di sini. Dan di tengah renovasi itu bisa beli juga mobil yang kedua. Gitu. Oke. Tak tunggu-tunggu ya, Pak Andi sama Pak Bekti. Ya. Oke. Ya. Nah, entah kenapa ya teman-teman, saya tuh masuk sekali ini omongannya aplenku Pak Anjar, aplen kita ya Pak Anjar Setiono. Ya. Boy, beliau itu kan liatin saya naik motor mulu gitu ya. Boy, kalau panggil saya boy, wong lanang orang duwe mobil, wih koyo wong wedok neng kondangan ora wedaan, kayak gitu. Bener itu Pak Anjar. Tersinggung saya sebenarnya ya, sebenarnya tersinggung, tapi bener juga ya gitu. Ya, cowok nggak punya mobil tuh kayak cewek ke kondangan tapi nggak make upan. Rasanya kan telanjang bulat, tapi bener juga loh. Ya, jadi memang harus nih punya mobil. Dan kenapa saya berani bermimpi punya mobil ya karena ada caranya lewat TNC ini. Mungkin kalau nggak jalankan TNC, boro-boro mikir mobil ya, gaji 1,5 juta mikir mobil. Dan TNC juga memberikan banyak jalan-jalan gratis ke luar negeri ya, ke Paris, ke Monaco. Ini kami juga sekeluarga bisa liburan bersama-sama. Ya seperti tadi Bu Rumiati bilang, punya kebebasan waktu. Ya, India, ke Australia, Taiwan, ini jalan-jalan lagi. Ya, dan ini adalah cash reward pesawat. Cash reward pesawat itu ditransfer 521.400.000. Ya jadi homestay. Ya, jadi rumah tuh ya. Oke, ini ke Turki. Wah, kasihan ya di Turki, kita berdoa semoga Turki dan Suriah benar-benar Tuhan melindungi mereka-mereka yang selamat dan segera dipulihkan ya negaranya. Karena hari ini sudah 45.000 orang meninggal, terdata meninggal karena gempa. Nah, kita bersyukur juga nih yang kita masih bisa bekerja, berjuang untuk mengubah nasib kita ya. Karena di Turki dan Suriah buru-buru berjuang untuk sukses gitu ya. Sekarang banyak keluarganya yang meninggal kok gitu. Oke, inilah seperti yang tadi Bu Rumiati bilang, sebenarnya tujuan utamanya itu simpel saja. Saya kepengen makin tua, anak-anak makin gede, itu pikirannya makin tenang. Dan itu pasti hubungannya dengan keuangan dan kebersamaan. Ya, saya setiap weekend, Jumat, Sabtu, Minggu, setiap weekend, Jumat, Sabtu, Minggu, saya selalu ke
ke rumah ibu. Di sana ada homestay kami juga. Dan itu salah satunya adalah untuk mendidik anak-anak saya. Ini loh, kalau punya orang tua tuh dirawat. Karena suatu hari nanti mereka akan melakukan hal yang sama. Suatu hari nanti, itulah cara kami untuk ngasih tahu, anakku, sesone bapakmu itu kok rawat yo, didatengin yo, ojo kok tinggal wae golek duit terus we. Nah, dengan cara apa? Dengan cara setiap weekend, Jumat, Sabtu, Minggu, bahkan kadang Senin, saya pasti bubuk di rumah ibu. Gitu ya. Biar anak-anak juga tahu gitu. Oh, papa ini benar-benar ngerawat eyang alias mamanya. Harapan saya adalah supaya nanti ketika saya tua, Bu Sari udah tua, itu anak-anak itu nggak cari duit terus tapi juga ingat nemenin. Nah, dari mana kami bisa seperti itu? Ya, karena kami jalankan TNC. Karena kalau kami nggak jalankan TNC, mungkin kami punya uang di pekerjaan atau bisnis lain, tapi kami nggak punya waktu untuk mendidik anak-anak kami. Nunjukin bagaimana kita ngerawat orang tua. Nunjukin bagaimana kita menyayangi mereka dan merawat mereka. Oke, baik, itu aja sharing dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan pastikan Anda segera memulai usaha ini, apalagi di bulan ini ada promo-promo yang luar biasa. Nanti Anda bisa hubungi segera pengundang Anda. Saya kembalikan lagi ke Bu Rumiati, ke Bu Nani. Monggo silakan Bu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.